Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Muhammadiyah, salam berkemajuan. Kali ini kita akan melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan Baitul Arqam Dasar yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah Kebumen. BAD kali ini mengambil tema yaitu penguatan ideologi dan organisasi Gerakan Pemuda Muhammadiyah Kebumen berkemajuan. Kegiatan ini dilaksanakan di sebuah tempat yang menarik yaitu Saung Desa Kedunguru Ayah. Dan yang lebih spesial lagi adalah acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto SH serta Wakil Bupati Ibu Hajah Ristiawati Purwaningsih SSTMM, dan acara ini cukup meriah karena dibuka dengan seni tari dan seni bela diri tapak suci putra Muhammadiyah. Banyak juga pemateri yang diundang dari berbagai kalangan terkemuka, mulai dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen Ustadz Kyai Haji Abdul Hisham, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Bapak Eko Pujiatmoko, Komisioner KPUD Kebumen Bapak Agus Hasan Hidayat, Pengusaha Muda asal Gombong Bapak Adityo Wibowo, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Hatib Haramawan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong Bapak Widyadoro Triatmaji, Ketua Pimpinan Daerah Banyumas Ustadz Dr. Ibnu Hasan, Senior Kokam Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Komandan Suparno Ugam, Ketua Majelis LHKP Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Bapak Habib Sirotudin, Dr. Hasan Bayuni, serta Bapak Puji Handoko. Banyak sekali keseruan pada acara kali ini, mulai dari banyaknya peserta yang hadir hingga pemateri yang menyenangkan. Yuk kita simak keseruannya. Dimulai dari hari pertama, setelah selesainya acara pembukaan yang sangat meriah, acara dilanjut dengan materi mengenai dasar-dasar akidah Islam oleh Bapak Abdul Hisham. Tim MGMC mendapat kesempatan untuk mewawancarai beliau. Penasaran kan? Yuk kita simak video beliau. Adalah suatu hal yang penting. Para pemuda ini diberi dasar ya tentang keorganisasian, kepemimpinan, dan juga nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Karena anak-anak muda inilah yang kelak akan meneruskan estafet dakwah para pimpinan Muhammadiyah, baik itu di tingkat persyarikatan atau sebagai pemimpin umat Islam secara umum dan juga pemimpin bangsa. Menarik kan? Seusai materi tersebut, diadakan materi tentang mengenal dan mencari potensi diri yang disampaikan oleh Bapak Eko Pujiatmoko. Peserta melakukan kegiatan rutin yaitu sholat berjamaah, kultum, serta makan bersama selama acara tersebut. Pada malam hari, diadakan materi mengenai peran pemuda Muhammadiyah dalam tataran politik pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Agus Hasan selaku KPUD Kabupaten Kebumen, yang dilanjut dengan membuat perencanaan hidup pada FGD 1. Mengawalnya bagaimana? Mengawalnya ya melalui jalur konstitusional itu menitipkan kepada anggota DPR-nya, anggota legislatifnya begitu, atau senatornya. Diri kita seperti yang kita pahami, kemudian aku sebagai sosial, diri kita seperti yang dipahami orang lain yang tadi kolom-kolom gitu ya. Kemudian aku ideal, ke depan kita mau seperti apa. Setelah selesainya seluruh kegiatan tersebut, para peserta pun beristirahat. Ada pula hal menarik yaitu penyembelihan kerbau yang dilakukan oleh warga setempat yang berpapasan pada hari kedua. Kegiatan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Adityo Wibowo dengan tema etos kerja menurut Islam. Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak video beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adityo Wibowo. Saya pada siang hari ini, pagi hari ini berbagi dengan teman-teman dalam acara Baitul Arqam Dasar PDPM Kebumen. Kita menyampaikan materi kaitannya etos kerja Islam. Nah, apa itu etos kerja Islam? Sebenarnya kalau kita bilang ya etos kerja bagaimana menurut tuntunan Islam.
Nah, kita tadi penyampaiannya lebih penekanan pada jangan melihat pada apa yang didapatkan secara materi. Jangan hanya melihat materi itu besar atau kecil, tetapi bagaimana keberkahan dari materi yang kita dapatkan itu sendiri. Misalkan kita dibayar 100 dengan kita memberikan kontribusi senilai 1000, itu jauh lebih baik daripada kita menerima 1000 tetapi hasil atau kinerja kita 100. Kenapa demikian? Karena hal itu dari sisi Allah akan diperhitungkan. Jika kita diberi 100 dan kita kinerjanya 1000, Allah akan memberikan selisihnya dengan kebaikan-kebaikan atau dengan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi demikian juga sebaliknya, ketika kita diberi 1000 sedangkan kita memberinya hanya 100, Allah juga akan mengambil itu pula dengan caranya, bisa dengan ujian-ujian yang tentunya itu tidak kita harapkan. Menarik bukan? Ada pula ice breaking yang dilakukan untuk menghibur para peserta. Kalau tidak bukan kopi saja, kita tambahin setelah peot kepidat kakinya kayak gini ya. Setelah itu dilanjutkan dengan materi evaluasi diri dan perencanaan masa depan oleh Ustadz Hatib Rahmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatib Rahmawan, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tadi saya habis menyampaikan materi tentang life mapping, bagaimana sukses merencanakan hidup, seperti itu. Ya, semua manusia harus punya tujuan. Semua manusia harus punya mimpi dan punya cita-cita. Hidup tanpa mimpi, hidup tanpa cita-cita sama seperti orang merencanakan penderitaan dalam hidupnya. Dengan adanya cita-cita, dengan adanya impian, kita bisa mengarahkan hidup kita, bisa memotivasi hidup kita menjadi lebih semangat, orientasi hidup kita jelas, aksi kita lebih semangat, dan kita akan konsisten, komitmen, optimis menghadapi masa depan. Tapi orang yang nggak punya perencanaan hidup, dia akan mengalami kegalauan, dia akan mengalami kegamangan, sehingga hidupnya jadi nggak jelas. Ya, bagi teman-teman, untuk teman-teman pemuda Muhammadiyah di Kebumen, saya berharap Anda harus punya cita-cita besar. Cita-cita itu gratis, mimpi itu gratis, karena itulah kita harus punya cita-cita besar. Orang yang memiliki cita-cita besar sesungguhnya sudah memiliki syarat menjadi orang besar. Tapi orang yang hanya memiliki cita-cita biasa-biasa saja, dia tidak memiliki syarat menjadi orang besar. Orang besar, orang yang memiliki cita-cita besar, usaha besar untuk mewujudkan itu semua. Jadi jangan menyerah untuk jadi orang besar. Seperti itu. Pada siang hari, para peserta melanjutkan materi tentang mengenal sejarah dan ideologi Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak Widiantoro Triatmaji. Mengenal sejarah dan ideologi itu penting loh. Yuk simak video serta vidi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiantoro Triatmaji, Ketua MPK PDM Kebumen. Pada Baitul Arkom Dasar Pemuda Muhammadiyah ini saya diberi amanah untuk menyampaikan perjalanan ideologi Muhammadiyah. Jadi ideologi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam perjalanannya, ideologi Muhammadiyah melintas zaman, tidak berubah, hanya secara tekstual ada yang perlu ditekankan, terutama ketika perjalanan Muhammadiyah di zaman melintas zaman menghadapi kondisi-kondisi kritis masyarakat dan bangsa Indonesia di dunia yang makin hiruk pikuk dan mengasyikan ini. Dunia dakwah, dunia Islam sepertinya menjadi tidak menarik. Tapi itu harus
tetap disadari bahwa sesungguhnya apa sih yang diharapkan oleh manusia dalam hidup ini kecuali liang lahat. Maka siapa yang kepingin selamat, tetaplah berjalan di rel agama. Dan Pemuda Muhammadiyah berkreasi agar dakwah Islam itu menjadi lebih indah, lebih nikmat untuk diarungi di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sore hari, para peserta BAD bermain sepak bola bersama hingga petang. Ketika malam hari, materi dilanjutkan oleh Bapak Suparnogam dan Bapak Hafidz Siratuddin, yaitu sejarah dan peran pemuda Muhammadiyah dan Kokam untuk umat Muhammadiyah serta FGD 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparno. Saya anggota Kokam dari wilayah Jawa Tengah dan pernah menjabat sebagai Kepala Unit Fungsional Search and Rescue Kokam Jawa Tengah pada periode Muktamar ke-16. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa materi yang telah saya sampaikan terkait dengan sejarah singkat Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Kokam adalah merupakan kader yang ditunjuk untuk menjadi benteng terdepan atau garda terdepan di Persyarikatan Muhammadiyah, berdiri pada tahun 1965, tepatnya malam 1 Oktober 1965, setelah diadakan kaderisasi Takari pada waktu itu, yaitu sama dengan pengkaderan Baitul Arkom dasar yang terjadi pada saat ini. Kemudian pada waktu itu banyak sekali kegiatan-kegiatan Kokam yang melahirkan bahwa gerakan pemuda Muhammadiyah, gerakan Kokam merupakan bagian penting dari sejarah bangsa ini, sehingga Muhammadiyah mampu hadir di saat negara dalam kondisi genting. Nah, pada hari terakhir acara tersebut, para peserta melakukan olahraga yakni sepak bola. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah materi tentang manajemen waktu yang disampaikan oleh Dr. Hasan Bayuni. Seperti biasa, yuk kita simak cuplikan dan VT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hasan Bayuni. Saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kebumen. Pada Baitul Arkom Dasar Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kebumen kali ini, saya mendapatkan amanah untuk membawakan materi manajemen waktu atau time management. Manajemen waktu ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi kader-kader muda yang ingin meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena banyak sekali ternyata anak-anak muda yang belum betul-betul bisa mengelola waktu dengan baik. Dalam Al-Quran disampaikan wal asri, demi waktu yang memiliki sifat asoro, memeras fisik kita, memeras pikiran kita, memeras mental dan psikologi kita. Wal asri, demi waktu yang memiliki sifat seperti i'sar, seperti badai yang bisa memporak-porandakan hidup kita, dan demi waktu yang bisa membuat kita begitu terasa letih seperti layaknya seseorang di waktu asar yang sudah lelah bekerja sejak pagi hari. Semua manusia berada dalam kerugian. Ini pesan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengelola waktu. Setelah itu, ada pula materi penutup tentang dasar ibadah yang disampaikan oleh Bapak Puji Handoko. Ibadah itu merupakan hal yang penting bagi kita semua. Oleh karena itu, yuk kita simak cuplikan dan VT-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Handoko. Aktivitas di Muhammadiyah adalah sebagai
anggota Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen. Baru saja saya mengisi kegiatan Baitul Arkom Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Kebumen untuk materi tentang falsafah ibadah dalam Islam. Ya. Di kita itu memang seringkali bicara ibadah itu ya hanya sekedar menjalani. Padahal yang penting bagi kita adalah kenapa kita itu harus beribadah. Ibadah itu sendiri seperti apa? Kita sebagai manusia itu harus menyadari bahwa kita itu berasal dari mana dan akan kemana setelah hidup ini. Ternyata kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Ibadah itu sendiri artinya adalah ya memang terjadi berbagai macam makna dari kata ibadah menurut bahasa. Bisa berarti at-ta'ah, ketaatan, ya. Bisa juga bermakna azul, menghinakan diri. Kenapa kok ibadah disebut menghinakan diri? Ya, menghinakan diri di hadapan Sang Maha Pencipta. Ibadah juga bisa bermakna pengabdian. Itu kalau ibadah menurut bahasa. Sedangkan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah atau menurut istilah adalah at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtina binawahihi wal amila bima adzina bihi syari'. Jadi yang namanya ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan beramal apa saja yang diperbolehkan oleh syariat atau diperbolehkan oleh Allah. Acara berikutnya yaitu penutupan, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars Pemuda Muhammadiyah. Ada pula pembekalan dari Bapak Eko Setiobudi yang dilanjutkan dengan penyerahan mandat pelatihan kepada pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kebumen dari Master of Training. Nah, bagaimana dengan kesan para peserta? Penasaran bukan? Yuk kita simak juga kesan mereka. Apa kesan-kesan masnya saat mengikuti kegiatan Baitul Arkom dasar ini? Ya, menurut saya kesan-kesan yang bisa saya ambil, yang pertama adalah kebersamaan. Jadi selama kita 3 hari mengikuti agenda ini, itu kita benar-benar berarti gimana sih cara kita untuk meningkatkan ukhuwah kita bersama-sama gitu. Gimana caranya kita meningkatkan solidaritas kebersamaan gitu. Dan yang kedua, selama saya mengikuti 3 hari ini, saya benar-benar dilatih untuk apa sih dasar itu Islam dan apa itu Muhammadiyah gitu. Dengan Mas siapa? Ludiantoro dari PCPM Sempor. Dari waktunya dari waktu 3 hari ini dari dasar ini, ada nggak kesan yang terkait Baitul Arkom yang sudah dilaksanakan 3 hari, pesan dan pesan, tentu ini sebuah proses pengkaderan formal yang luar biasa dan harus terus ditingkatkan, dilanjutkan. Kemudian untuk seluruh peserta tentunya ini ada tugas dan amanah besar yang harus diemban oleh kita semua. Assalamualaikum. Gimana? Ini udah mau pulang nih? Iya, terima kasih kepada seluruh segenap panitia acara PAJ atas ilmu dan pelaksananya. Ini kontingen dari mana? Kontingen dari PCPM Surwang. PCPM Surwang berapa total? 10 orang. 10 orang. Loh, ini cuma 3. Bohong ini pasti. Oh iya. Oke. Selamat ya, selamat berhati-hati di jalan. Selamat berjuang. Weh,
Bos? Aduh. Oh ini juga dari Serang ini? Mantap. Sekian dulu ya video kegiatan BAD yang berhasil kami himpun selama 3 hari. Salam pemuda Muhammadiyah, salam berkemajuan. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana Pak Ketua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana Anda berada, alhamdulillah acara Baitul Arqam yang berjalan selama 3 hari ini dari tanggal 29 sampai 31 dari hari Jumat ya. Terima kasih, ini sudah selesai dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, dan kemarin pas waktu pembukaan dihadiri oleh Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati, dan ini yang paling spesial adalah tempatnya di Saung Deso, Kecamatan Ayah, Desa Kedung Weruk. Mungkin itu ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman peserta Baitul Arqam, ini sangat luar biasa. Yang tadinya target hanya 50 ternyata itu sangat luar biasa sekali. Ternyata pesertanya sampai 78. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya lagi apa ya? Bersih-bersih. Ini bersih apa? Oh, bersih. Mas Fikri. Assalamualaikum. Sukses. Paripurna nih udah. Alhamdulillah hari ini kita selesai salah satu sekolah pengkaderan pemuda Muhammadiyah Baitul Arqam dasar ya. Kita insya Allah akan ketemu lagi di Baitul Arqam berikutnya, masih dalam satu momentum spirit road to perjalanan ke sebuah surga Jannatul Ain. Semoga nanti Allah kumpulkan kita di sana. Assalamualaikum. Lo. Kuat apa? Bang Loro? Juga direwangi, Bro. Oh, pengawas. Ada pengawas. Pengawasnya di syuting. Aduh. Wow, aslinya sepeda motor.